dua, tiga. Pengkacoran. Satu, dua, oke. Oke, posisi ini. Oke. Satu, kok. Satu, dua. Bisa dipahami? Tuh. Tiga, kok. Lehernya ke kamari, ke palu. Oke, cukup. Tarik. Oke, aku patal kamari. Kalau pengen masak kok tidak ada masalah. Tinggal dorong ke situ. Untuk madu jocoran aspal. Oke. Kalau enggak pun ikut pun bisa. Tuh. Tinggal sekedar apa aja. Insyaallah pada dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Terutama PT mohon maaf kepada adik-adik kemanakan yang mana tadi siang kita di saat latihan kita harus berpindah tempat ke dalam ruangan karena hari hujan. Dan sekedar tambahan di sini PT ingin bercerita bersejarah akan Minangkabau di tempo dulu. Dulu ada satu pendidikan yang sangat mendasar bagi setiap anak laki-laki di Minangkabau, yang mana dengan pendidikan itu tadi telah banyak menghantarkan putra-putra Minang menjadi orang-orang hebat, menjadi orang-orang sukses, menjadi manusia tangguh dimanapun kemanapun dia pergi merantau. Maka kala itu tidak ada sejengkal tanah pun di bumi Allah ini yang membuat dia gamang untuk menjalani hidup. Dan PT begitu yakin sampai kapanpun kalian tidak akan pernah mendapatkan pendidikan ini, bahkan sampai ke perguruan tinggi sekalipun. Apa itu? Dulu setiap anak laki-laki di Minangkabau dari usia 10 sampai 12 tahun, anak laki-laki setelah di siang hari dia mengerjakan pendidikan sekolah, apa ke sawah, apa ke ladang, menjelang malam tiba anak laki-laki dituntut untuk meninggalkan rumah. Kemana? Ke masjid, ke surau atau ke musola. Terus pendidikan apa yang dia dapat selain dari mengaji di masjid? Anak laki-laki yang baru dari usia 10 tahun dari meninggalkan rumah, dia sudah mendapatkan suatu pelajaran yang mana setiap anak laki-laki di Minangkabau sudah dituntut untuk bisa mengalah buat saudara perempuannya, buat anak kemanakannya, buat calon bundo kanduang di rumah gadang. Begitu besarnya, begitu kuatnya calon seorang pemimpin di Minangkabau. Bukan berarti dia tidak punya tempat di rumah bundo kanduang. Rumahnya terlalu besar untuk mereka tinggali. Kamarnya terlalu luas untuk mereka tinggali. Tapi itulah suatu tanggung jawab bagi seorang laki-laki yang mana dia harus patuh, dia harus taat kepada suatu pendidikan yang sangat mendasar. Mereka sangat mengerti akan suatu peraturan, yang mana laki-laki harus jadi manusia super di Minangkabau. Dan sampainya di masjid itulah dia belajar mengaji. Dan menjelang malam tiba, anak laki-laki dituntut untuk belajar berpidato adat, pasambahan adat. Dan makin larut, makin malam, disitulah dia belajar basilik. Karena setiap anak laki-laki di Minangkabau harus bisa basilik. Jangankan anak laki-laki, perempuan di zaman itu sangat mahir basilik. Begitu hebatnya laki-laki di kala itu. Tidak hanya laki-laki, bahkan bundo kanduang di Minangkabau sangat pandai basilik. Bahkan Isti Manggopoh yang terkenal pendekar dari Minangkabau, yang jago bermain golok atau ladiang. Ya, itulah kemanakan.
Mudah-mudahan ini semua bisa jadi pembelajaran, bisa jadi pemikiran bagi kamanakan PET. Begitu hebatnya Minangkabau di tempo dulu yang telah banyak melahirkan putra-putra Minang seperti Buya Hamka, Bung Hatta, Agus Salim, Tan Malaka, Sultan Syahrir, Muhammad Yamin, Muhammad Nasir. Terlalu banyak kalau kita urai satu persatu. Semuanya kelahiran masjid, semuanya kelahiran surau dari Minangkabau. Semoga semuanya bisa bermanfaat, sama-sama jadi pemikiran, semoga jadi pembelajaran. Insyaallah. Hanya segitu penyampaian PT. Kalau ada salah dan kilafnya PT mohon maaf. Mohon juga masukannya buat saudara-saudara PT semuanya, baik dari Mama, Angku, dan adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa dipahami? Tuh. Tuh. Cukup. Jadi prinsip orang tua dulu mencabut keramik dari sarungnya. Kalau mereka sudah kewalahan melawan, coba pakai selendang atau pakai sarung. Oke, baru keramiknya keluar. Oke, terus 1, 2. Ini keramik. Ini kalau udah putus oke, tidak ada masalah. 2, kok. Jadi masuknya siko. Bisa dipahami? Tuh. Ya. Oke, 1. Ini terus lagi. 2. Nih. Tetap. 3, 4 tuh. Sampai yang dah. Nih. Ini terus.